Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sehat JIH semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi di IG Live Talk Show dengan beliau Dr. Prita Kusumaningsih. Sebelum kita ke isi acaranya, saya akan terlebih dahulu membacakan profil singkat pembicara kita malam ini. Beliau adalah Dr. Prita Kusumaningsih, spesialis obstetri dan ginekologi. Riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran Unair 1990 dan PPDS-nya Ilmu Kebidanan dan Kandungan FK Unair Surabaya di tahun 1999. Itu artinya beliau sudah menjadi dokter obgyn selama kurang lebih 20 tahun, dan Masya Allah malam ini kita juga akan berbicara dengan beliau karena sudah pernah juga kursus infertilitas dasar dan inseminasi intrauteri. Saat ini beliau selain menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Ibu Anak Al Fauzan, beliau juga menjadi direktur di rumah sakit kita. Selain itu juga beliau adalah seorang bendahara umum Dewan Pengurus Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan Masya Allah beliau juga sudah menulis beberapa buku, diantaranya penulis buku Membentangkan Surga di Rahim Bunda, kemudian penulis buku Membalut Luka Gaza, pengasuh rubrik konsultasi kesehatan majalah Aulia, dan pengasuh rubrik konsultasi kesehatan wanita majalah Oase. Insya Allah ya. Malam ini kita akan membicarakan suatu tema yang sangat menarik, dan alhamdulillah banyak yang memberikan pertanyaan di DM tentang ikhtiar pejuang garis 2. Baik, semoga sudah tersambung. Saya akan sambungkan terlebih dahulu. Oh, Masya Allah, udah 8 orang ya yang sudah gabung. Assalamualaikum, Dokter Prita. Iya, dokter. Belum bisa terhubung sepertinya. Iya, halo Dokter Sarah. Assalamualaikum. Ada Dokter Basuki juga di sini. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum, Dok. Maaf terbalik tadi. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Dokter. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. selamat malam Dokter Salwa. Iya, Terima Dok. kasih. Iya. Gimana, Dokter? Ini Apakah ternyata banyak sekali ya, Dok, pertanyaan yang masuk, Dokter. Semoga nggak bisa terjawab apa-apa? semua malam ini. Semoga bisa terjawab semua. Untuk itu kan Amin, kita amin. mesti efektifkan waktu ya. Iya, Dok. Baik. Silakan Atau dimulai lagi. Oh, sudah dibuka ya Dokter Salwa ya? udah, Dok. Tadi saya juga Oh, sudah sudah. bukakan profil. Iya, Dok. Oh, ya sudah kalau gitu saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. kita diberi kesempatan oleh Allah untuk saling berjumpa meskipun di dunia maya melalui media Instagram, dan kebetulan pas malam hari ini baru saja hujan yang mengguyur sejak sore baru berhenti Iya, ini Dok. di Jakarta nih. Iya, Dok. Semoga eh, para ibu atau ada bapak yang mengikuti di Bergabung. kota-kota lain pun dalam kondisi yang sehat dan cuaca cerah. Ya baik, Amin, Dok. Dokter Salwa, silahkan Iya, Dok. dilanjut. Baik, Dokter. Tadi saya sudah bahas sedikit, Dok. Memang dokter kan sudah ahli di bidang ini ya, Dok, infertilitas, karena dokter juga sudah pernah mengikuti kursusnya, dan saya tahu juga dari beberapa bidan berhasil mengikuti program inseminasi dokter gitu, Dok.
Langsung saja ya dok ke pertanyaan pertama dok, adalah sebenarnya apa itu dok infertil katanya dok. Jadi mungkin secara ininya dulu kali ya dok ya, infertil itu apa? Ya, ya terima kasih Dokter Salwa. Jadi memang selama ini kita kenal dengan istilah infertil atau infertilitas atau infertility. Ini yang berkaitan dengan kondisi ketidaksuburan. Walaupun ada juga yang mengoreksi sebetulnya untuk zaman sekarang Iya. dengan kemajuan ilmu pengetahuan, infertil itu sebetulnya sudah hampir dikatakan tidak ada. Yang ada adalah Hmm, subfertil ya, jadi kurang subur. Lawannya oh, adalah iya. fertil, subur. Hmm, Infertil tidak subur atau subfertil kurang subur. Jadi ini baik. sebetulnya sebuah masalah yang menimpa atau dialami oleh pasangan suami istri ya. Jadi Iya dok. bukan istri saja atau suami saja, tapi ini adalah masalah pasutri. Keduanya ya dok. Baik. Ya, karena Hmm, ya namanya sebuah kehamilan itu kan tidak bisa terjadi dari satu pihak saja. Itu berarti dua pihak. Kalau secara definisi itu adalah belum adanya kehamilan setelah pasangan suami istri menikah selama 12 bulan minimal dan mereka hmm, itu serumah serta melakukan hubungan suami istri yang teratur tanpa kontrasepsi. Nah, itu baru teratur itu masuk seperti apa dok? kriteria. Oh gitu dok. Berarti harus 1 tahun tanpa long distance marriage dan teratur melakukan hubungan suami istri tanpa kontrasepsi Ya, seperti itu ya dok ya? ya, karena kan tidak sedikit yang kita jumpai memang sengaja setelah menikah jangan hamil dulu deh, begitu Iya ya. dok. Dengan berbagai Iya dok. macam alasan, mungkin dinas, beasiswa, tugas atau apa. Nah, itu tidak termasuk. Jadi hitungannya ketika sudah tidak pakai kontrasepsi. Itu baru Hmm, dikategorikan infertil. infertil. Seperti itu, Oh Dokter baik. Salwa. Baik dok. Karena memang kenyataannya banyak pasangan ini yang setelah menikah menunda kehamilan ya dok ya. Jadi itu tidak dihitung ya dok waktunya ya dok. Ya, namanya Ya. setiap orang itu kan punya masalah sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan antara pasangan satu dengan pasangan lain. Baik dok. Ini hal ini kayaknya menjawab ini dok. Kapan dok seseorang bisa khawatir tentang infertil dalam pernikahannya dan kapan waktu yang tepat datang untuk ke dokter gitu. Ya, jadi kalau tadi kita sudah bicara diagnosa, ya, maka Iya ketika dok. dia sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sebaiknya nggak usah ditunda-tunda, langsung aja berkonsultasi. Akan tetapi di Baik. lapangan terkadang saya menerapkan juga kalau si istri terutama ya, usianya ini Iya dok. sudah mendekati 30 atau bahkan sudah lewat 30, nah itu tidak perlu menunggu sampai 12 bulan. 6 bulan, 6 Oh, sampai 8 bulan menikah dan hubungan suami istri teratur, tidak pakai kontrasepsi tapi belum hamil, sebaiknya disarankan segera berkonsultasi. baik dok. Seperti itu. Jadi 6 bulan ya dok ya batasnya untuk perempuan yang usia di atas 30 tahun ya dok. Ya, karena bagaimanapun juga yang punya batasan masa reproduksi sehat itu adalah pihak wanita. Jadi menjurusnya ke usia istri. Baik baik. Terus ini dok, kira-kira apa saja penyebab dari infertil dok? Ya, kalau kita tadi sudah saya nyatakan bahwa sebuah kehamilan itu bukan hanya dari pihak istri atau suami saja, maka demikian pula penyebabnya. Penyebabnya itu ada dari pihak istri, ada dari pihak suami, bahkan ada juga yang baik suami maupun istri
punya peran dalam masalah ini. Dikatakan secara statistik ya, bahwa suami itu kalau istri itu 45%, suami 35, berarti sudah berapa tuh? 45 80 tambah ya, 35. Iya dok. 45 tambah 35, 80 ya. Yang 10%-nya itu dua belah pihak, ya. Dan 10%-nya lagi itu unknown, artinya etiologi tidak ditemukan ya, jadi tidak diketahui adanya kendala, tetapi tetap belum ada kehamilan. Itu kalau secara prosentase. Kalau secara penyebabnya, kalau dari pihak istri, karena memang alat-alat reproduksi istri itu lebih kompleks, lebih rumit, lebih banyak, maka ya memang secara penyebab akan lebih banyak juga prosentasenya. Itu Ada bisa, perempuan ya dok. ya pihak perempuan ya, pihak istri. Saya kalau sudah masalah infertil ini ngomongnya jadi istri, soalnya kan seyogyanya dalam ikatan pernikahan kan ya. Iya betul dok. Jadi sebutannya istri dan suami. Baik, baik. Ada Jadi kita lihat saja dari anatominya ya. Ada yang dari faktor rahim ya. Ada yang dari faktor saluran telur. Ada yang dari faktor ovulasi. Faktor rahim misalnya ya, ada tumor yang besar. Kemudian ada endometriosis. Kemudian faktor saluran telur ini kalau sampai dia tidak paten atau tersumbat, ya, maka itu juga menjadi penyebab infertilitas. Kemudian dari faktor ovulasi ini melibatkan hormon-hormon. Jadi kalau proses ovulasi ini terganggu, yang artinya si pihak istri ini tidak mengeluarkan atau tidak menghasilkan sel telur yang matang setiap siklusnya, maka tentu saja tidak tercapai sebuah kehamilan. Di samping itu ada lagi faktor yang tadi saya sudah sebut, yaitu faktor endometriosis ya. Endometriosis ini memang suatu kondisi yang banyak juga dia menyebabkan ketidaksuburan ya, dan memang dikaitkan dengan proses inflamasi. Ini yang porsi terbesar dari istri. Kemudian untuk suami bukan berarti tidak ada ya, tetapi suami memang lebih sederhana, yaitu dari analisa, kita lihat dari analisa sperma ya. Pertama dari sperma, kedua apakah terjadi DE atau ED ya. DE itu disfungsi ereksi, ED adalah ejakulasi dini. Kalau selama dokter berpraktek dok, selama 20 tahun ini paling banyak ketemu penyebabnya apa dok? Terbanyak kasus. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan teori ya. Kalau di pihak istri itu yang terbanyak adalah endometriosis. Kedua adalah gangguan ovulasi ya. Gangguan ovulasi yang tadi saya sudah katakan bahwa dia tidak menghasilkan sel telur yang matang di setiap siklusnya. Itu yang terbanyak ya. Iya dok. Baik. Jadi begitu kira-kira. Berarti kita bisa intervensi di hormonalnya ya dok ya, untuk ovulasi tadi ya dok ya. Jadi ketika sepasang suami istri datang untuk berkonsultasi, tentu saja tidak bisa langsung ditentukan penyebabnya apa ya. Bentar. Tidak bisa langsung ketemu penyebabnya apa. Baik. Jadi memerlukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik
pemeriksaan penunjang berupa USG, dan pemeriksaan Ya, dok. laboratorium. Baik. Ini tuh dan pemeriksaan tambahan lagi yaitu histerosalpingografi. Ini semua Baik. untuk menegakkan diagnosa permasalahannya ada di mana. Demikian juga pihak suami. Jadi suami istri itu diperiksa. Meskipun ya kalau ternyata kalau di dokter kandungan suami diperiksa laboratorium ya. Kalau ditemukan kelainan nanti akan dirujuk karena seorang spesialis obgyn tidak berkompeten untuk menata laksana permasalahan di suami. Tapi pemeriksaan pertama itu bisa saja di dokter obgyn dan biasanya memang begitu. Jadi tidak bisa istri dulu deh gitu ya. Nanti kalau istri nggak ada kelainan baru suami. Nah ini sebetulnya merugikan mereka sendiri karena pas pemeriksaan istri itu kan lebih banyak ya, lebih banyak macamnya dan lebih mahal biayanya. Dan waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Karena apa? Karena beberapa pemeriksaan itu terkait dengan siklus haid. Ya. Jadi artinya Baik. kalau bulan ini tidak bisa menjalankan sebuah pemeriksaan, maka harus diulang ya. Baru bisa lagi itu bulan depan atau siklus depannya lagi gitu. Jadi pemeriksaan istri itu nggak bisa cepat seketika ketahuan ya terus diobati lalu Kompleks bulan ya, dok. depannya telat. Nah itu nggak bisa kayak begitu. Iya. Untuk itu memang Jadi harus diperlukan kesabaran, tawakal, doa ya. Iya, pasti dokter. Ya Memang begitu ini semoga tugasnya ya dari Tuhan. semoga dipahami. Baik, dok. Terima kasih, dok. Jawabannya sangat jelas, dokter. Terus selanjutnya ini, dok, dan ini memang saya jujur saja saya sebelum menikah, dok, saya itu kan konsul dok ke teman saya yang dokter obgyn dan saya diberikan asam folat dokter sebelum menikah. Katanya bisa menginisiasi kehamilan yang langsung setelah menikah bisa langsung cepat. Nah, sebenarnya dok saya mau tanya untuk peran penggunaan asam folat itu sebagai provokator kehamilan yang setelah penetrasi itu seperti apa dan bagaimana dok penggunaannya dok? Ya saya sering juga menjumpai apa ya mispersepsi tentang asam folat ini. Mungkin juga karena iklan atau karena apa ya. Sebetulnya Iya asam dok, folat itu untuk persiapan kehamilan, persiapan bukan ya dok. untuk dia tidak berfungsi sebagai obat penyubur. Hmm, Jadi untuk maksudnya persiapan. persiapan kalau Hmm, terjadi kehamilan. Jadi yang dianjurkan adalah konsumsi asam folat 400 mikrogram itu semenjak 2 bulan sebelum pembuahan. Dan ini hmm, gunanya adalah untuk mencegah terjadinya defek selubung saraf ya yang kita tahu kelainan yang beratnya itu adalah anencefali yaitu tidak adanya tempurung tengkorak, kepala tempurung kepala pada gitu. bayi yang dimana yang demikian ini tentu saja eh, akibatnya kan sangat fatal karena bayi tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Ada juga eh, spina bifida ya. Jadi itu adalah hal-hal kelainan-kelainan yang berkaitan dengan saraf. Dan ini penelitiannya ternyata asam folat itu punya peran ya, untuk mencegah hal tersebut. Jadi jangan dipersepsikan bahwa kamu kan belum hamil tuh minumlah asam folat supaya cepat hamil. Nah itu tidak benar, Salah mesti ya dok. diluruskan juga ya. Seperti Iya dok. ada apa susu susu untuk pranatal ya bukan pranatal susu untuk prahamil ya Iya. mengandung asam folat itu bukan berarti kalau kita minum susu itu lantas eh, cepat hamil enggak juga Hmm, jadi memang perannya adalah mempersiapkan kehamilan ya dok, agar ya perempuan istri tersebut tidak kekurangan asam folat sehingga tidak terjadi kelainan kongenital yang ditakutkan ya tadi ya dokter ya berarti ya neural tube baik defect ya baik
Ini juga berhubungan dok dengan pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk memprogram kehamilan katanya dok. Pertanyaannya lumayan luas ya dok. Medis dan non medis katanya dok. Mm-mm. Ya, Hmm. ya. Jadi kalau yang berhubung ini pertanyaannya luas, jawabannya global juga ya, Iya yaitu dok. hidup sehat, makan sehat, ya, lifestyle, Ya. ya. Karena sekarang seperti yang tadi saya katakan yang banyak dijumpai adalah gangguan ovulasi. Dan gangguan ovulasi ini ternyata berkaitan juga dengan kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan yang dihitung dari IMT dan eh, sedentary style, ya, jadi mager, ya. Kehidupan yang banyak rebahan, kurang olahraga, mager, nah itu ternyata tidak baik, ya. Iya dok. Kemudian makanan siap saji, makanan fast food, junk food itu juga tidak baik. Jadi kalau memang sudah, Hmm. tapi jangan jangan juga kalau sudah dekat menikah baru berubah, enggak, ya. Jadi ya dari anak-anak sudah kita biasakan sehingga membentuk kebiasaan itu kan tidak bisa tiba-tiba. Baik dok. Sekarang pun sebetulnya belum terlambat ya. Kalau saya tadi bilang anak-anak itu yang memang punya kesempatan, anaknya dari sekarang kalau punya anak perempuan ya. Tapi secepat-cepatnya untuk mengubah kebiasaan ya makan makanan sehat, meminimalkan makanan olahan, kemudian olahraga teratur dan jagalah berat badan dalam kisaran normal ya, yang dihitung dari indeks massa tubuh. Baik. Ini Kira-kira juga seperti berhubungan itu dok. ininya apa globalnya itu untuk pihak perempuan ya. Iya dokter. Ada lagi hindari rokok ya, hindari rokok dan alkohol. Untuk laki-laki juga begitu, hidup sehat, olahraga ya, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak narkoba, olahraga teratur, berat badan dijaga, jangan sampai berlebihan. Baik. Kalau ada penyakit-penyakit supaya segera dikendalikan, misalnya hipertensi atau diabetes ya, karena cukup banyak saya jumpai juga di usia muda, baru menjelang 30 atau 30 ternyata sudah tensinya sudah tinggi di atas normal ya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang bisa diubah, bisa dikendalikan. Kira-kira Baik dok. seperti itu. Ya. Iya dok. Ini juga ada yang tanya dok, katanya apakah kegemukan berpengaruh terhadap kesuburan katanya dok. Berarti sudah terjawab ya dok. Kalau gemuk bisa Iya, iya, hambat ya dok berarti ya dok. iya, iya. Meskipun tidak semua ya. Ti- Ini kan hubungannya ke penyakit ini, sindroma ovarium polikistik ya. Iya dok. 80% penderita sindroma ovarium 80% penderita sindroma ovarium polikistik itu mengalami overweight. Tapi tidak semua overweight, tidak semua obes itu lantas dia sindroma ovarium polikistik enggak juga. Tapi bagaimanapun juga bukannya ini body shaming, tetapi kalau memang bisa diupayakan, apa salahnya? Iya dok. Karena memang kan lebih sehat, nantinya akan lebih sehat. Penelitian semua menunjukkan ya bahwa kelebihan berat badan itu berkaitan dengan penyakit-penyakit dan penyakit degeneratif yang datangnya lebih awal. Hmm, Seperti itu jadi kira-kira. memang iya dok. Jadi memang perlu sekali untuk menjaga hidup sehat, olahraga gitu ya dok. Terus Ya. mengatur makanan juga gitu. Baik dok. Kita ke soal apa ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada yang tanya juga ini dok katanya kalau saya umur 40 tahun Mm-mm. apakah masih bisa untuk inseminasi katanya dok.
Mungkin sebelumnya menjelaskan dulu kali ya dok, apa itu inseminasi atau apa itu bayi tabung seperti itu dok. Ya. Hmm. Jadi dalam dalam penata laksanaan promil ya, setelah diagnosa ditegakkan ya dan penyebab diketahui, maka kita akan melangkah ke bagaimana mengatasi hal itu ya. Salah satunya adalah yang namanya teknologi reproduksi berbantu. Ya. Jadi yang normalnya kan alamiah ya. Jadi reproduksi itu terjadi secara alamiah. Nah, ini berbantu ya. Jadi ada campur tangan manusia. Itu ada dua, yaitu inseminasi intrauterin dan IVF atau in vitro fertilization atau yang Oke. kita kenal dengan bayi tabung. Bayi Bayi tabung. tabung ini nanti juga banyak banyak jenisnya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud inseminasi pada pertanyaan ini kemungkinan sih inseminasi intrauterin ya. Mm-mm. Nah, itu satu. Kedua, usia. Usia memang kalau perempuan atau istri itu kan dibatasi usia. Ya, semakin tinggi usia istri akan semakin menurun tingkat kesuburan. Tentu Hmm. saja usia 40-an dibanding dengan usia 20-an itu tidak sama. Hmm. 40 sudah lebih menurun, tapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi kalau memang Pak Sutri ini belum ada anak, perlu diupayakan. Tapi ya itu jangan menunda-nunda lagi ya, karena ini berkejaran dengan waktu. Terus tadi pertanyaannya apa? Usia 40. Ini usia 40 tahun apakah masih bisa untuk insem katanya dok? Nah, kalau yang dimaksud dengan inseminasi intrauterin itu tindakannya adalah si istri diberi obat penyubur. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan folikel yang matang yang di dalamnya ada sel telur. Oh, iya dok. Kemudian pada saat ovulasi, jadi dengan kendali obat, maka ovulasi itu bisa diperhitungkan akan terjadi kapan. Kemudian di pihak suami, tentu saja sudah dilakukan analisa sperma sebelumnya. Oh ya, dan di pihak istri juga harus dipastikan bahwa saluran telurnya atau Aman tuba ya dok. fallopian dalam kondisi paten atau tidak tersumbat. Iya. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan, maka sperma dari suami itu dikeluarkan dan kemudian dilakukan washing atau pencucian dan kemudian akan dipilih sperma yang paling bagus ya. Kriteria bagus di sini itu adalah larinya cepat, ya. Oh, Bergeraknya maju ke depan, progres ya, iya. maju ke depan dan cepat. Kemudian sperma-sperma yang sudah terpilih itu dimasukkan dengan sebuah alat khusus langsung menuju ke rahim, ke rongga rahim istri. Ya, Berarti sistemnya disuntik gitu dok? Disuntik diharapkan vaksin. diharapkan sperma-sperma yang sudah pilihan itu yang memang larinya cepat, dia akan segera berlari masuk ke dalam saluran telur dan di situ akan bertemu dengan sel telur. Yang sudah Jadi matang ya sel dok? telur ya, jadi masih perlu saluran telur yang normal karena sperma tetap harus berjalan masuk ke saluran telur. Kalau di dalam inseminasi itu hanya memperpendek jarak tempuh sel sperma. Yang tadinya dia kalau secara alamiah kan sperma itu keluarnya di vagina. Kemudian Iya. dia harus masuk melewati mulut rahim. Di vagina terkadang ada keputihan, ada keputihan sih terutama ya, itu bisa membunuh sperma. Kemudian masuk ke mulut rahim itu menembus
mulut rahim dan kemudian masuk ke leher rahim itu juga banyak yang berguguran di situ. Baru dia nyampe ke rongga rahim. Sudah banyak sekali yang mati dalam perjalanan itu. Nah, kalau diinseminasi itu diperpendek jalurnya. Sperma langsung masuk ke rongga rahim, nggak ngelewatin vagina. Berarti itu disuntik gitu ya, Dok, ke Ya, rahim. ada semacam kateter kecil gitu yang masuk ke dalam rahim untuk Baik. menyemprotkan sperma. Ya. Baik, Dok. Kalau tadi sudah berusia 40, setelah dipastikan bahwa cadangan ovariumnya normal, ya, dan folikel-folikelnya juga masih respon terhadap obat-obatan pemicu ovulasi, maka bisa saja dilakukan inseminasi intrauterin. Berarti masih Gitu. bisa ya, Dok. Ya, Ada batas secara waktunya tidak, Dok? sederhana. Ada batas waktunya tidak, Dok? Ada, Sampai umur ada. berapa Biasa perempuan sebetulnya bisa? teoritis inseminasi intrauterin itu bisa diulang-ulang, bahkan Hmm, bisa 3 kali, ya. Satu ya, siklus nggak berhasil, dicoba lagi bulan depan. Ya kan lompatnya sebulan-sebulan, ya. Nggak berhasil, baik. coba lagi bulan depan, itu begitu. Tapi kalau terkendala usia, kalau saya sarankan dan finansial mendukung, kalau sekali 2 kali gagal inseminasi langsung saja bayi tabung. Hmm, dan biayanya lebih mahal ya, Dok? Pasti jauh. Ya, karena itu kan tadi saya katakan kalau finansial mendukung, ya. Doakan saja dengan semakin majunya teknologi, maka nantinya biaya-biaya itu akan murah juga gitu. Murah tanda kutip ya, seperti HP. Kalau keluaran baru mahal, lama-lama dia akan turun harganya. Ya, Kayak gitu. Ya. ya. Iya, Dok. Mudah-mudahan orang yang berusaha ini bisa Insya Allah, dapetin ya, yang insya Allah. ya. Dok, ada juga, Dok, katanya gini, Dok. Suami saya dikatakan teratospermae dan saya sudah berusia 45 tahun lebih. Mm-mm. Apakah saya masih bisa melakukan bayi tabung, Dok, katanya. Suaminya teratospermae, Dok. Masih bisa, insya Allah masih bisa, ya, karena dalam WHO kriteria teratozoospermia itu kan berarti sperma yang cacat kan. Iya. Cacatnya kan macam-macam ya, jenisnya yang kepala 2, ekor cabang, kepala kecil, ya, macam-macam. Iya. Nah, di dalam kriteria WHO itu dikasih batasan bahwa kecacatan atau morfologi yang normal itu minimalnya paling minimal 4%. Hmm, Justru dengan usia 40 dan teratozoospermia itu kalau memang finansial mendukung nggak usah berlama-lama, langsung saja bayi tabung. bayi tabung. Ya, Oh, karena di dalam bayi tabung juga kalau kalau tadi bedanya dengan inseminasi intrauterin ya, itu kan iya. kalau diinseminasi kan spermanya dimasukkan ke rongga rahim. Rahim. Kemudian dia lari sendiri ketemu dengan sel telur. Kalau di bayi tabung, sel telur yang dikasih obat pemicu ovulasi dan setelah sel telur matang diambil, ya. Itu yang namanya ovum pick up, ya. Jadi ketika matang lalu di pick up, dipetik, dipetiin gitu, ya. Terus dikumpulkan dan sementara itu spermanya dilakukan washing juga, sperma-sperma pilihan, dan kemudian dibuahkan sampai terjadi pembuahan atau fertilisasi dan kemudian membelah diri. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rongga Rahim. rahim. Nah, ini krusial juga ya, apakah ya, buah hasil pembuahan tadi itu bisa nempel ke dinding rahim atau lapisan endometrium. Nah, semua itu adalah usaha manusia. Tetap Iya, diperlukan doa. betul, betul. Dan juga harus siap mental karena tidak semua proses itu berhasil.
Tidak semua proses itu kemungkinan kan 30%. Hmm. Banyak juga yang gagal dan ini tentu saja harus siap mental kalau misalnya menerima kegagalan. Hmm. Ini juga berhubungan dok, ada yang bertanya mengapa sudah beberapa kali bayi tabung namun masih gagal katanya dok. Ya tadi barusan dibahas ya Iya, dok, ternyata kekuatan Gusti Allah ya dok. jadi itu bisa didiskusikan dengan dokter yang melakukan ya, karena kan beliau yang tahu prosesnya. Kira-kira prosesnya di mana ya. Biasanya penempelan itu yang paling krusial atau ada juga berhasil menempel tapi ternyata tidak berkembang. Ada juga yang begitu. Jadi Beliau sebaiknya sudah untuk jelas. pertanyaan untuk yang menanyakan silakan didiskusikan dengan dokter yang melakukan. Atau kalau mau mencoba ke tempat lain juga bisa ya. Ada satu Ya. buku yang selalu saya ulang-ulang untuk di apa? Saya anjurkan untuk dibaca yaitu buku tentang perjalanan putrinya Pak Amin Rais yaitu Mbak Hanum ya. Iya. Mbak Hanum Salsabila Rais, yaitu menceritakan prosesnya mendapatkan keturunan itu proses bayi tabung yang ketujuh baru Hmm. berhasil ya. Setelah mencoba di Jakarta, di Bandung beberapa klinik, akhirnya berhasilnya di Surabaya. Jadi tiap pasangan itu punya kisah sendiri-sendiri ya. Dan kebetulan karena Mbak Hanum ini penulis, maka didokumentasikan, dituliskan semua itu prosesnya. Kalau yang inseminasi udah nggak kehitung, ya, itu gagal. Bahkan kata beliau juga setelah mendapatkan satu orang putri hasil bayi tabung, beliau mencoba lagi untuk anak kedua ternyata juga belum berhasil sampai sekarang. Di lain pihak, ada yang satu kali mencoba berhasil, Iya ada dok. yang begitu. Ada juga ya karena di proses bayi tabung itu biasanya eh, tidak hanya satu ya, pembuahan itu tidak hanya satu, lebih. Kemudian yang dimasukkan ke dalam rahim itu mungkin sekitar tiga gitu, biasanya tiga ya untuk jaga-jaga. Ya. Ada yang di freezing atau dibekukan dan itu kalau gagal bisa dipakai lagi yang dibekukan itu. Ada yang berhasil Oh. setelah menggunakan yang kedua. Ya. Hmm. Jadi beberapa kali Jadi percobaan ya. untuk yang bertanya, ya udah pesan saya satu jangan putus asa ya, Iya. jangan putus asa kalau finansial mendukung. Ya. Tapi ya itu harus Iya. berdiskusi ya. Dan bebas untuk sekarang sudah banyak center-center bayi tabung, silahkan kalau mau berpindah boleh. Iya. Baik dok. Wah, speechless juga ya dok, dengarnya sampai 7 kali usaha bayi tabung baru berhasil itu. Ya. Ini juga ada juga dok yang tanya, mohon izin dok, saya tanya dok, berarti kalau gitu pasangan yang bisa melakukan bayi tabung itu syaratnya adalah harus ada sperma ya dok? Kalau kasus azoosperma itu dok, yang tidak ada sperma, hanya itu berarti nggak bisa ya dok, mau bayi tabung maupun insem atau Belum bagaimana dok? tentu. Azoospermia itu kan ketika spermanya itu dikeluarkan, diperiksa, ternyata tidak ditemukan. Ya. Kalau kasus Iya. begitu, Masya Allah ya, manusia itu diberi ilmu sama Allah. Ditarik langsung ke pabriknya. Ya, Hmm. di pabriknya Iya. ditestis. Kalau ditemukan satu sperma saja, ya, itu bisa dilakukan juga ICSI. CSE. Oh. Ya, jadi sperma yang cuma satu biji itu langsung disuntikkan. Hmm. Kalau yang bayi tabung konvensional kan sel telur dan sel sperma dikumpulin terus dia membuahin ya.
Kalau ini enggak, karena berhubung spermanya cuma sedikit, bahkan cuma satu, dia langsung disuntikkan masuk ke dalam sel telur. Oh, Intracytoplasmic sperm injection, ya, injection. ICSI ICSI. itu ya. Hmm, Dan itu baik. banyak lagi nanti variannya. Hmm, baik, wah, iya berarti masih bisa ya dok, ada Itu, harapan untuk ya, memiliki ya, keturunan ya dok. insya Baik. Allah Eh, doakan saja. iya dok, amin, amin. Terus ini dok, ada yang bertanya juga, dok kalau saya LDM, jauh-jauhan sama suami, ketemu cuma 1 minggu sekali, bisa promil nggak dok? Itu katanya. Bagaimana promilnya, vitaminnya apa katanya gitu dok? Ya udah, kalau memang LDR ketemunya seminggu sekali ya manfaatkan, ya. Dan seminggu sekalinya itu jangan dipatok weekend, ya, karena kan Hmm, menyesuaikan. Jadi masa subur istri itu adalah masa di mana si istri mengalami ovulasi. Itu yang namanya masa subur. iya. Ovulasi adalah keluarnya sel telur, ovum, ya, dari ovarium atau indung telur. Setelah ovum itu keluar, dia itu hanya hidup 24 jam. Hmm, Setelah itu mati. Kalau dalam waktu 24 jam itu dia tidak ketemu sel sperma, ya udah nggak ada kehamilan. hmm, Karena itu dalam promil biasanya memang kan disuruh hubungan yang teratur. Hubungan yang teratur itu 2 hari sekali. Sehari hmm, hubungan, sehari enggak. iya, iya, iya. Meskipun seminggu 2 kali, tapi kalau cuma 1 minggu saja itu apa kurang pas. Hmm, Jadi kalau LDR maka ya harus bersedia siapa salah satu pihak yang mendatangi ya pas di masa subur atau sekitar masa subur. Sperma oh, juga harus sehat karena itu dari pihak suami juga harus sehat. Ya. Tetap meskipun LDR harus lifestyle-nya sehat, tidak rokok, tidak minum, tidak polusi, ya, olahraga. Sperma yang sehat itu bisa hidup 3 kali 24 jam, berarti 72 jam ya, berarti 3 hari ya, di dalam 3 hari. saluran genitalia wanita yang sehat. Jadi harus Oh, sama-sama sehat ya. iya, iya, Kalau dok. wanitanya infeksi, keputihannya banyak ya mati, cepat mati spermanya. Jadi Hmm, artinya kalau eh, ovulasinya hari ini, padahal hubungannya kemarin, itu spermanya masih bisa, sperma kemarin itu masih hidup, ketemu sel telur hari ini. Itu pentingnya sel sperma yang sehat, tahan hidup lama, nggak cepat mati. Jadi kalau iya, iya. tetap LDR, pertama jangan mematok hanya bisa kumpul di hari Sabtu Ahad Sabtu misalnya. Minggu. Ya, kalau ternyata masa suburnya jatuh di weekday ya harus mau salah satu pihak mendatangi. Dan Hmm, pastikan siklusnya teratur. iya. Kalau siklus teratur, maka kita akan bisa memprediksi haid berikutnya, di mana masa subur itu diperkirakan 14 hari sebelum haid yang akan datang. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi haid ya. Iya, dok. Aplikasi haid itu kan udah banyak. Jadi ketika ditanya haid kapan, langsung buka HP. Langsung buka HP, oh ya ini. Jadi mestinya itu dipermudah. Hmm, Itu baik, dokter baik. sama. Iya, dok. Cukup jelas ya, dok. Sangat jelas menurut saya bahkan. Terus dok, kalau vitaminnya ada nggak dok? Vitamin untuk orang yang promil, pasangan yang promil tapi LDR dok katanya. Yang dikonsumsi mungkin ya dok. Sebetulnya multivitamin yang banyak di pasaran mengandung vitamin yang lengkap dan mineral yang lengkap itu Hmm. bisa dikonsumsi. Kalau khusus yang untuk
istri kan ada tambahan asam folatnya itu, pastikan asam folatnya itu 400 mikrogram ya. Iya. Terus kalau yang untuk suami itu yang mengandung antioksidan ya. Itu bagus. Baik. Itu Dan yang vitamin yang pasti dianjurkan ya. dan yang pasti hidup sehat tadi ya, Dok, yang paling penting ya, Dok. Iya, itu yang utama. Jangan mengandalkan vitamin. Baik. Eh, baik, Dok. Kemudian ini ada lagi, Dok, pertanyaan. Oh iya, untuk Sobat Sehat JIH juga bisa memberikan pertanyaan di komen di IG Live ini ya. Eh, ada ini boleh nggak, Dok, keluar dari apa tentang ikhtiar pejuang garis 2 ini tentang endometriosis, Dok. Katanya apakah sel telur lebih dari 2 cm bisa kena endometriosis lagi? Saya pos laparoskopi 3 bulan katanya, Dok. Jadi, coba diulang saya catatnya. Ya. Apakah Apakah sel telur lebih dari 2 cm bisa terkena endometriosis lagi? Saya pos laparoskopi 3 bulan. sebentar. Ini pertanyaannya kayaknya perlu diluruskan dulu ya. Ya. Ada sel telur, ada endometriosis ya. Sel telur yang dimaksud di sini itu adalah folikel ya. Folikel kalau dia berukuran lebih dari 18 mm atau 1,8 cm itu diperkirakan di dalam folikel itu ada sel telurnya yang matang. Karena sel telur itu mikroskopis, kita nggak bisa lihat dari USG. Jadi kalau ada yang bisa kita lihat adalah folikel. Saya tuh membahasakannya itu folikel itu rumahnya sel telur ya. Penghuninya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat rumahnya. Kalau rumahnya itu diameternya di atas 18 mili, maka diperkirakan dia berisi sel telur matang. Ini tadi kan pertanyaannya sel telur di atas 2 cm, apakah bisa kena endometriosis lagi? Nah ini saya luruskan lagi, ada sel telur, ada endometriosis. Endometriosis itu memang dia kan inflamasi ya, dia membuat suasana toksik ya, menghalangi pembuahan ya. Endometriosis yang sudah di laparoskopi atau sepertinya kan sudah diambil itu bisa saja muncul lagi, bisa saja karena endometriosis itu akan selalu aktif selama si penderitanya itu masih dalam umur reproduksi. Tetapi di lain pihak dia akan menyusut atau kalah kalau terjadi kehamilan. Pada umumnya setelah dilakukan laparoskopi itu dilanjutkan dengan pengobatan. Setelah pengobatan dilanjutkan langsung dengan kehamilan. Memang tidak dianjurkan setelah endometriosis ditata laksana, kemudian kehamilannya itu mau alami saja, nggak mau obat, itu sayang karena endometriosis itu bisa muncul lagi. Jadi masih banyak faktor-faktor lain ya, Dok, untuk terjadi endometriosis lagi. Dan mudah-mudahan ini tadi jawaban saya itu bisa ini ya, bisa memperjelas ya, karena ini pertanyaannya kan sel telur di atas 2 cm apakah bisa kena endometriosis lagi, itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Iya, Dok. Jadi semoga bisa mendudukkan masalahnya dengan baik. Endometriosis dengan sel telur berbeda, Dok. Endometriosis adalah endometriumnya, sedangkan sel telur adalah organ yang lain gitu ya, Dok ya. Organ yang baik. Ini, Dok, ada juga yang bertanya tentang vaginismus katanya. Dok, vaginismus itu apa dan bagaimana penanganannya? Ya kalau ditarik-tarik hubungannya vaginismus bisa bikin infertil sih. Jadi vaginismus itu suatu kondisi di mana
otot-otot dasar panggul ya itu menegang ya, menegang berkontraksi sehingga tidak bisa dicapai sebuah hubungan suami istri yang normal ya, bahkan gagal. Karena kalau dipaksakan akan terjadi sebuah kesakitan ya. Itu definisi Bagi istri ya, Dok. vaginismus. Bagi istri ya, Dok, berarti yang merasa Ya, kesakitan. ya. Kalau merasa seperti itu, ya, lebih baik berkonsultasi. Kalau merasa seperti itu, ya. Memang antara vaginismus dengan kondisi psikis itu, jadi sebetulnya dia itu nggak menegang, tapi memang dia menegangkan diri. Kalau vaginismus yang sejati, ya, dia itu di luar kesadarannya, ya. Di luar kesadarannya menegang, ya, di bawah sadar, ya. Jadi ada Jadi memang penanganannya nggak, Dok? ada, itu datanglah bisa ke dokter kandungan atau ke subspesialis uroginekolog. Oh, baik, Dok. Jadi kalau merasa seperti itu, segeralah berkonsultasi. Ya. Jangan nunggu lama ya. Kalau mau nunggu setahun juga boleh. Ya. Kelamaan deh, Dok. Tapi kan kalau vaginismus itu kan eh, nyata ya, nggak bisa hubungan, tidak bisa Jadi, karena kesakitan, ketakutan ya. berarti tidak terjadi penetrasi sama sekali gitu ya, Dok, untuk vaginismus? Tidak, Baik. tidak terjadi. Oh, baik. Berarti penanganannya juga rujuk ya, Dok, ya, ke dokter uroginekologi gitu ya. Ya bisa ke dokter kandungan umum, ya bisa ke spesialis uroginekologi itu kan dokter kandungan juga, tapi subspesialis uroginekologi. Baik. Baik, Dok, saya rasa sudah cukup jelas itu tadi penjelasannya. Ini ada juga, Dok, pertanyaan lain yang agak melenceng. Sepenting apa suntik imunisasi sebelum nikah? Apa benar akan berpengaruh pada kehamilan nantinya katanya? Suntik imunisasi sebelum nikah. HPV mungkin ya, Dok, maksudnya, Dok. Jadi sampai saat ini yang diwajibkan atau bukan diwajibkan ya, sangat dianjurkan vaksinasi yang sebelum nikah itu vaksinasi tetanus difteri. Itu yang dianjurkan ya. Iya. Berpengaruh, Dok, ke kehamilan setelah Enggak, menikah? Maksudnya nggak kan sudah berpengaruh ya, banyak Dok? buktinya. Yang suntik pun yang langsung hamil juga ada, ya. Yang nggak suntik nggak hamil-hamil juga ada. Ya. Jadi ini tidak ada pengaruhnya dengan kehamilan. Meskipun dulu sekali waktu saya masih zaman sekolah dulu ada isu-isu ya, jangan mau suntik itu karena suntik itu mengandung kontrasepsi yang mencegah kehamilan. Ya, tapi dengan berjalannya waktu dan tidak terbukti ya, itu kan berarti tidak benar kan? Itu hoax. Ya, hoax itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi suntik itu adalah suntik vaksinasi terhadap penyakit tetanus dan difteri ya, yang bisa terjadi pada saat proses persalinan, baik pada ibu maupun pada bayi baru lahir. Alhamdulillahnya dengan gencarnya vaksinasi ya, karena ini program sudah lama sebetulnya ya. Sudah lama sampai akhirnya zaman dulu itu kan tetanus neonatorum atau tetanus pada bayi yang baru lahir itu kan sangat tinggi kejadiannya. Kalau zaman seperti Dokter Salwa ini mungkin sudah nggak pernah nemuin ya tetanus neonatorum. Tidak pernah ya. Kalau zaman saya dulu koas itu sering ya bayi dibawa dalam kondisi kejang ya, mulutnya begini seperti mulut ikan, dia nggak bisa nangis, nggak bisa apa, cuma begini aja, badannya kejang. Itu akibat penyakit tetanus yang masuk dari
bekas potongan tali pusat yang tidak steril. Baik, Sampai baik, baik. akhirnya dibuat sebuah terobosan, yaitu Departemen Kesehatan, ya zaman dulu kan namanya Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Departemen Agama, ya bikin program bersama, yaitu setiap calon pengantin wanita itu diwajibkan suntik tetanus. Yang mewajibkan adalah di KUA-nya. Jadi itu Iya. rupanya dengan program itu cukup berhasil, ya, gencar, ya. Dan sekarang ini alhamdulillahnya sudah sangat menurun, ya, meskipun Iya. tidak tertutup kemungkinan di daerah pinggiran, di daerah terpencil, terluar, ya, terjauh, itu Masih ada masih mungkin ada ya dok. mungkin, ya. Hmm. itu Karena itu juga kan yang kalau kita wajib. dengar, ya, izin dok, kalau dengar cerita dari orang-orang tua katanya dulu tuh sering dibantu lahiran sama paraji gitu ya dok ya. Mm-mm, Mungkin mm-mm. jadi sterilnya kurang bisa Ya, diperhatikan. Baik. Ada juga nih dok yang tanya katanya, dok pasca SC yang kedua haid tidak lancar bahkan sudah 4 bulan belum menstruasi itu kenapa ya katanya gitu dok. setelah seksio sesar yang kedua, Ya, habis 4 bulan lahiran kok belum haid gitu. belum, iya dok, mungkin haid tidak lancar itu bisa jadi sudah haid, tidak haid lagi, atau belum pernah haid sama sekali. Oh ini bahkan belum menstruasi, berarti belum pernah haid dok, sudah 4 bulan setelah SC yang Ya, kedua. Itu kenapa dok? asumsinya kalau masih 4 bulan tuh kan masih ASI eksklusif kan. Iya. Sebetulnya pemberian ASI eksklusif itu kan bersifat kontrasepsi juga sebetulnya, ya. Itu yang dinamakan metode amenorelaktasi. Sehingga kondisi itu menyebabkan tidak subur, ya, dan juga tidak haid. Jadi kalau tidak atau Oh. belum haid di 4 bulan pasca melahirkan itu normal-normal saja, nggak usah dikhawatirkan, Hmm. nggak apa-apa, lanjut saja menyusui, itu berfungsi sebagai kontrasepsi juga. Hmm. Jadi Berarti tidak kalau masalah, empat ya, bulan bukan karena sesar kedua, ya, bukan karena sesar kedua, tetapi karena ya kondisi menyusui. pasca persalinan itu. Hmm. Dok, berarti kalau gitu, kalau dia belum pernah menstruasi sama sekali, seandainya dia berhubungan dengan suaminya gitu, Dok, tanpa kontrasepsi, berarti tidak akan terjadi itu, Dok, tidak akan terjadi pembuahan Nah, atau bagaimana, Dok? iya kan tadi saya bilang ini salah satu cara kontrasepsi juga yang namanya nama kontrasepsinya atau nama metodenya adalah metode amenorelaktasi, ya. Amenore itu kan tidak haid, jadi tidak haid di masa menyusui. Itu memang bisa menjadi cara kontrasepsi atau cara KB, tapi ada syarat, yaitu menyusuinya harus eksklusif, tidak ada makanan dan minuman lain untuk bayi, ya. Dan ada batas Iya. waktunya, yaitu 6 bulan. Karena ASI Oh, eksklusif itu kan hanya 6 bulan. Setelah itu iya. ASI plus MPASI. Dengan sendirinya sudah tidak eksklusif lagi. Itu sudah nggak berlaku lagi metode amenorelaktasi, ya. Jadi bisa saja tiba-tiba tanpa didahului haid, tiba-tiba hamil, itu bisa saja. Kalau Iya, sudah di betul. atas 6 bulan atau anak sudah tidak eksklusif lagi. Hmm. Ya, berarti kalau batas waktu 6 bulan itu sudah harus menggunakan kontrasepsi ya, Dok, kalau untuk pasangan-pasangan Iya, yang mau mengatur jarak meskipun kehamilan seperti itu. Meskipun belum haid, ya tetap harus pakai kontrasepsi kalau anaknya sudah di atas 6 bulan atau 6 sudah bulan. makan, ya. Baik, Dok. Baik-baik. Sangat jelas, Dok. Buat pengalaman juga, Dok, jadinya, Dok. Eh, Iya, 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 Dok. iya. Terus ada, oh ini, Dok. Saya rencana mau nambah anak yang ketiga. Sudah 10 bulan Hmm. belum berhasil. Bagaimana baiknya ya, katanya. Mau Gimana, Dok? nambah Aku anak ketiga, terus gimana? sudah 10 bulan belum berhasil. Mungkin maksudnya sudah
rutin untuk berhubungan, Ah, sudah, ah, 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 ah. tapi belum belum hamil-hamil juga dok istrinya. Sebaiknya bagaimana katanya gitu dokter? Ya, tunggu Wah, 12 bulan. Tunggu baru 12 ke bulan dokter. setelah itu konsultasi. Ya, nanti Ya, di konsulnya di hati-hati. poli, ya dok. Iya, hati-hati karena ini anak ketiga. Coba cek Ya, berat badannya karena kebanyakan ibu-ibu itu misalnya pas baru nikah beratnya 50. Terus kemudian dia hamil anak ke satu naik 20 kilo, 70 kan. Terus ya. nggak turun balik ke 50, turunnya cuma sampai 60 atau 65. Setelah itu hamil anak kedua, naik lagi 15 kilo, jadi 80. Ya. Ya, jadi ini anak ketiga Oh, kok belum-belum, coba cek dulu berat badan ya, olahraga, diet, ya, iya itu. betul. Baik, Dok. Kayaknya pertanyaannya sudah cukup jelas dan sudah dijawab semua, dokter. Dari dokter ada tambahan nggak, dok, mengenai Ini tema kita malam ini? saya tadi ngelihat ada yang, bentar, Komen, bentar. dok. Iya, iya, komen. Nah, ini loh, ini Arum Tara. Oh, Arum Tara ini dokter. Ya. Oh iya, dok. Endometriosis adalah Endometriosis adalah sel endometrium di luar uterus. Iya, betul. Jadi endometriosis itu adalah sel-sel endometrium tetapi yang tidak berada di kafum atau rongga endometrium. Dia berada di luar itu, ya. Dia bisa berada di ovarium atau di saluran telur, bah bisa nempel di dinding luar rahim. Kalau dia menyelusup bercampur dengan otot rahim, namanya adenomiosis. Demikian dokter. Jadi betul ininya apa komentarnya bahwa endometriosis adalah sel endometrium yang berimplantasi di luar Rahim. rongga endometrium tepatnya. Karena dia bisa saja masih di rahim, tetapi di Oh otot-ototnya atau iya, di dinding luar masih baik. bisa seperti itu. Hmm, karena normalnya endomet endometrium itu berada di dinding rahim gitu ya, dok? Atau bukan, dok? Endometrium itu kan rongga rahim. Iya, Dinding di rongga rahim rahim. bagian dalam yang mendindingi rongga rahim itu kan endometrium. Kalau sel endometrium itu berada di luar rongga endometrium itu sudah tidak normal, sudah implantasi yang tidak normal. Meskipun dia masih di rahimnya ya, tetapi tidak di rongga rahim itu sudah masuk ke endometriosis. Baik, dok. Jadi memang banyak tempatnya ya, dok ya, tadi untuk Ya, endometrium. Ya. Sepertinya pertanyaannya dari Sobat Sehat belum ada lagi ya, dok, di kolom. Saya coba cari lagi, dok. ya, coba dicek lagi. Ya. Masya Allah nih, dok, banyak yang tertarik sepertinya, dok, banyak yang nonton dari tadi. Mudah-mudahan Ya, IG Live malam ini bermanfaat ya, dok, buat banyak ya, orang. semoga bermanfaat dan semoga juga menambah semangat bagi yang sedang berusaha karena ini kan judulnya pejuang garis dua ya. Insya Ya, Allah ya, kita perbaiki dari diri kita. Banyak sekarang akun-akun yang menyajikan nutrisi-nutrisi yang baik, yang sehat ya. baik. Kemudian kita juga harus bergaya hidup sehat dan jangan lupa berdoa ya, karena Ya, apapun yang kita usahakan itu semua adalah keputusannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa, bersolawat, bersedekah. Itu kalau dari saya. baik. Insya Allah, dokter. Walaupun ikhtiar dilakukan, tetap yang Ya, punya kekuasaan adalah Allah ya, ya. dok ya. Mungkin cukup sekian, dok, IG Live kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat yang nonton kita malam ini. Jangan lupa Amin, untuk amin. selalu
update di Instagram Rumah Sakit Al Fauzan. Insya Allah tiap 2 minggu sekali kita akan membahas topik-topik yang menarik ya dok, tiap malamnya. Ntar bergantian narasumber, bergantian moderator. Terima kasih Dokter Salwa sudah Sama-sama, memandu dokter. acara dengan baik. Ya, terima kasih banyak juga dok. Saya juga banyak ilmu yang saya dapatkan malam ini dokter. Baik, Ya. kita tutup. Mohon maaf ya dok kalau ada pertanyaan dari saya yang mungkin kurang jelas atau bahasa saya yang kurang dimengerti. Baik, kita tutup ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.